Mendung pekat masih menggelayur di atas Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga yang digawangi Firly Bahuri itu masih belum bisa menepis hujan skeptis publik soal pemberantasan dan ketegasannya dalam pemberantasan korupsi. Dari 5 tersangka kasus suap di Komisi Pemilihan Umum yang berkaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI, tinggal Harun Masiku yang belum terungkap. Jejak Harun yang licin bak belut itu mengarah pada dugaan bahwa ia disembunyikan atau dibiarkan menghilang oleh pihak-pihak tertentu. Dugaan tersebut wajar-wajar saja, mengingat Harun merupakan tokoh kunci yang bisa diharapkan membongkar motif dan aktor besar di balik kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan tersebut. Itu sebabnya masyarakat menaruh harapan besar kepada KPK. Sayangnya, harapan itu terhapus oleh sikap-sikap KPK yang terkesan mengulur waktu dalam proses pencarian Harun Masiku. Misalnya, dengan mengabaikan sumber informasi dari majalah Tempo, KPK lebih mempercayai informasi Direktur Jenderal Imigrasi bahwa Harun pergi ke Singapura sejak 6 Januari dan belum kembali ke Indonesia. Padahal, sumber lain di tubuh KPK sendiri mengatakan bahwa Harun Masiku telah kembali ke Indonesia pada 7 Januari atau sehari sebelum KPK menangkap Wahyu dan kawan-kawan. Energi besar KPK yang seharusnya dipakai untuk menjawab harapan publik justru digunakan untuk memproduksi semacam eskapisme politik. Simak saja jawaban Firly kepada wartawan mengenai informasi dari sumber lain yang kredibel, yang mengatakan bahwa Harun sudah ada di Indonesia. Firly justru menantang balik dengan mengatakan, "Kalau saya tahu, saya tangkap, pasti. Kalau Anda tahu pun, kasih tahu saya akan tangkap." Hal yang lebih kurang sama juga dilontarkan Firly tak kalah menjawab pertanyaan Komisi Hukum DPR Benny Kaharman soal keberadaan Harun Masiku. Entah mengapa, KPK mudah terjebak dalam narasi-narasi normatif untuk persoalan sekrusial itu, yang justru pada akhirnya berpeluang mengkerdilkan KPK di hadapan koruptor dan publik. Bagaimana mungkin institusi yang memiliki perangkat dan fasilitas eksklusif seperti KPK untuk membongkar skandal korupsi saja masih harus menunggu informasi dari rakyat? Dalam teori eliminasi korupsi, untuk menyiasati cara kerja korupsi yang bersifat altruisme, resiprokal, dan kian konspiratif ini, model kerja pemberantasan korupsi tidak bisa lagi mengandalkan pola-pola biasa yang normatif, tapi harus selangkah atau beberapa langkah lebih maju dari pola-pola tersebut untuk menjamin sasaran pengungkapan korupsi tidak memiliki waktu dan ruang yang terlalu lama untuk melakukan penggelapan jejak kejahatan. Mungkin ada 2 indikasi kelemahan KPK saat ini. Pertama, KPK belum menjadi media pers sebagai pilar keempat demokrasi yang sejatinya memiliki peran dan kontribusi dalam mengontrol penegakan hukum, termasuk membangun sinergi dalam mengungkap kasus korupsi politik. Ini jelas memunggungi semangat demokrasi dan penegakan hukum. Kedua, bisa jadi KPK tengah terseret dalam apa yang disebut Edwin Goldlove sebagai bagian dari arus politik dengan memainkan 2 strategi: menghindari nasihat atau memasukkan pihak-pihak lain karena tidak ingin ditekan atau sengaja mengulur waktu menentukan sikap agar terhindar dari risiko atau tanggung jawab dengan konsekuensi tak ada keputusan yang diambil. Setidaknya hal tersebut menjadi peringatan keras bagi masyarakat bahwa perjalanan skandal suap di KPU berpotensi menuju labirin dan penuh elegi, manakala elit-elit spektrum yang terlibat dalam pemberantasan korupsi tidak pernah serius bekerja karena adanya konflik kepentingan. Anda tidak bisa melawan korupsi di bawah, tapi Anda harus melawan dari atas.
rasanya makin tawar untuk dipahami dan dipraktikkan di negara yang indeks persepsi korupsinya pun tak kunjung membaik secara signifikan ini. Kita masih menunggu kerja KPK dalam mengendus dan menangkap Harun. KPK sudah terlanjur menjadi belahan jiwa penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat. Karena itu, janganlah mengecewakan rakyat. Rakyat tetap mengapresiasi berbagai upaya pencarian Harun yang dilakukan sejauh ini. Benar kata Ketua KPK, bahwa proses pencarian Harun tidak harus diekspos ke publik. Tapi, paling tidak, rakyat juga diberikan semacam titik terang sejauh mana keseriusan KPK menangkap Harun agar tidak ada lagi sakwa sangka yang menyangkakan bahwa Harun sengaja disembunyikan. Pada intinya, butuh kehadiran orang-orang jujur untuk bersama-sama menggagalkan korupsi. Namun, jika orang-orang jujur itu tak kunjung datang, masihkah kita berharap pemberantasan korupsi di Republik ini akan menuai hasilnya?